Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi mata kuliah analisis proses bisnis. Adapun judul software kami yaitu penjualan bakery cake berbasis web. Nah, adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada Wahyuni, yang kedua Satriani, yang ketiga Rizda Febrianti atau saya sendiri, yang keempat Nurul, yang kelima Sania, dan yang keenam ada Widya Arianti. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada diagram BPMN. Nah, diagram BPMN di sini kita menggunakan website yang telah kami buat, yaitu Bakery Cake. Di sini ada dua opsi, yaitu penjual dan pembeli. Di sini startnya kita mulai pada pembeli, seperti yang Anda lihat pada layar. Nah, kita start, yaitu kita akan memasukkan akun terlebih dahulu, lalu kita akan beralih ke menu. Nah, di menu itu akan ada tambah ke keranjang, maka otomatis kita klik tambah, lalu akan masuk otomatis ke keranjang. Nah, setelah di keranjang akan ada dua opsi, yaitu tidak dan ya. Yang dimana tidaknya itu kita akan mengklik lanjutkan belanja atau input belanja, lalu akan kembali ke menu awal. Dan jika kita memilih ya, maka kita akan mengklik pada bagian checkout. Setelah masuk pencheckoutan, akan ada dua opsi lagi, yaitu ya dan tidak. Jika tidak, kita bisa mengklik pada bagian cancel dan akan beralih kembali ke keranjang awal. Dan jika ya, maka kita akan mengklik pada bagian order, maka otomatis pesanan kita akan masuk ke bagian penjual. Nah, di sini penjual akan melihat jenis dan jumlah pesanan roti apakah tersedia. Di sini akan ada dua opsi lagi, ya atau tidak. Dan jika tidak, maka penjual harus menambah produk dulu dan kembali melihat jenis dan jumlah pesanan roti. Dan jika ya, penjual akan membuat faktur pesanan atau mengemas pesanan, lalu membuat pesanan, setelah itu mencetak laporan penjualan. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian diagram UML. Saya Sania akan menjelaskan diagram UML untuk bagian use case-nya. Di dalam use case terdapat customer atau pembeli dan admin atau penjual. Nah, di sini customer atau pembeli melakukan login. Setelah melakukan login, pembeli melakukan register. Setelah melakukan register, pembeli akan melihat produk yang ingin dibeli. Setelah itu, customer akan check out produk. Nah, untuk admin atau penjual di sini melakukan login. Setelah melakukan login, admin akan melihat produk. Setelah admin melihat produk, admin akan menginput, mengupdate dan delete produk. Setelah itu, admin akan melihat pesanan customernya. Setelah melihat pesanan customer, admin akan mencetak laporan penjualan. Setelah itu, mengelola data profit toko. Setelah itu, admin akan mengelola pesanan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang diagram UML mengenai activity diagram. Nah, di dalam penjualan bakery cake terdapat pembeli, data sistem, dan penjual, di mana pembeli akan melakukan login. Lalu data sistem akan mengecek status login. Di sini terdapat dua opsi, yaitu belum login dan sudah login. Jika belum login, akan melakukan registrasi, lalu kembali ke menu login. Jika sudah login, maka data sistem akan menampilkan halaman web. Selanjutnya memilih menu produk, menambah produk ke keranjang, lalu data sistem akan menampilkan halaman keranjang. Selanjutnya, check out produk, order sekarang, maka data sistem akan menampilkan check out berhasil belanja. Nah, penjual akan melihat daftar pesanan. Maka data sistem akan menampilkan status atau detail pesanan.
maka penjual akan mengecek laporan penjualan. Saya Nurul, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fishbone. Terdapat 4 klaster bagian area pada toko bakery cake. Yang pertama, metode, pemasaran, tenaga, dan pemesanan. Metode merupakan proses atau cara kerja yang digunakan untuk mencari tujuan tertentu. Adapun subkategorinya, yang pertama pembayaran dilakukan di tempat, yang kedua belum menggunakan pembayaran sistem, yang kedua pemasaran, yaitu aktivitas yang terkait dengan promosi dan penjualan produk atau jasa. Adapun subkategorinya yaitu belum menggunakan fitur iklan. Yang ketiga, tenaga adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam proses. Adapun subkategorinya yaitu belum menggunakan jasa kurir. Yang keempat yaitu pemesanan, adalah proses yang terkait dengan pemesanan produk atau jasa oleh pelanggan. Adapun subkategorinya yaitu belum ada fitur atau stok produksi. Saya Wahyuni, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pro model bagian admin atau penjual. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui itu apa pro model. Adalah sebuah sistem simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Elemen dasar pro model kita bisa lihat pada build. Nah, ada yang pertama itu location, yaitu mempresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi, mencari aliran material atau proses selanjutnya, name, capacity, dan unit. Nah, location di sini terdapat name, unit, new. Nah, selanjutnya elemen entity atau entitas. Di sini yang dimaksud merupakan suatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku. Misalkan di sini saya masukkan produk dengan name kue. Kemudian speednya itu 150 dengan time series. Selanjutnya kita masuk ke aripal. Nah, aripal di sini merupakan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat, kedatangan secara periodik menurut interval sesuatu. Misalkan entitas pertama di sini yaitu kue, untuk locationnya persiapan yang ini. Kemudian di sini kita menggunakan frekuensi 1, occurrence-nya INF. Kemudian kedua, kita menggunakan entity kue sama seperti tadi. Kemudian location-nya itu pengadonan. Kemudian di sini KTS-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Kemudian yang ketiga yaitu pengopenan. Kemudian sama seperti tadi, frekuensinya 1. Kemudian yang keempat yaitu pengemasan. Seperti ini gambarnya. Kemudian meja pesanan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan processing atau proses pada pro model. Kita klik. Nah, prosesnya seperti ini. Yang dimaksud dengan processing di sini merupakan operasi yang dilakukan dalam location yang menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas, mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem. Yang dimaksud di sini seperti ini. Misalkan di sini saya menggunakan entity kue. Location-nya yang pertama itu yang dimaksud tadi entitas masuknya yaitu persiapan. Kemudian entitas keluarnya itu pengadonan. Nah, di sini saya menggunakan move logis atau waktunya di sini dengan secara statik atau stat fit. Di sini kita masukkan misalkan durasinya 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita masukkan sampai muncul warna biru pada auto fit yaitu 8, 7. Nah, seperti ini kita klik.
Nah, muncul di sini direct distribution. Kita pilih yang kedua, kemudian kita oke. Nah, tapi saya sudah men-setting atau mengkonfigurasi pada sebelumnya, jadi kita cancel aja. Kemudian setelah kita auto fit, di sini kita akan klik ekspor pada. Nah, di sini ekspornya kita pilih yang paling atas, itu misalkan yang binomial. Kalau yang paling rendah itu fashion. Setelah itu kita pilih pro model. Setelah itu kita no save saja. Kemudian kita klik pada tools palu. Nah, kita pilih move for. Kemudian di sini akan muncul paste, nanti kita paste saja. Nah, di sini saya sudah paste pada sebelumnya. Nah, selanjutnya saya cancel aja. Setelah itu untuk entitas dan entitas masuk kedua yaitu pengadonan, keluarnya yaitu pengopenan. Kemudian untuk pengopenan entitas masuk, untuk entitas keluarnya yaitu pengemasan. Entitas masuk pengemasannya yaitu, kemudian untuk outputnya yaitu meja pesanan. Kemudian untuk location masuk atau entitas masuknya meja pesanan, kemudian outputnya itu exit saja. Untuk move logicnya sama seperti tadi pengaturannya. Nah, untuk merun atau melihat aktivitas yang dilakukan pada persiapan ke pengadonan, pengopenan, dan pengemasan, kemudian ke meja pesanan, yaitu dengan caranya klik simulation, kemudian kita save run. Seperti ini hasilnya. Setelah melakukan persiapan, kita melakukan pengadonan, kemudian pengopenan, pengemasan, kemudian ke meja pesanan. Nah, itulah tadi untuk pro model admin atau penjual. Selanjutnya akan dibuat pro model pembeli atau customer. Saya Satriani. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pro model yang kedua, yaitu proses pembelian customer atau pelanggan ke toko bakery cake. Nah, di sini untuk locationnya kita menggunakan pintu masuk, antrian 1, meja pesanan, pegawai, antrian 2, antrian 3, meja pembeli, antrian 4, meja kasir, dan juga pintu keluar. Dan untuk entitasnya kita menggunakan 2 aktor, yaitu maintenance sebagai pegawai dalam bakery cake tersebut dan operator sebagai pembeli atau customernya. Nah, untuk rivalnya, nah di sini operator dan atau pembeli dan pegawai dalam gambar tersebut itu menggunakan KTY 1 dan juga frekuensi 1. Dan untuk bagian proses, nah di sini contohnya operator dia kan locationnya pertama itu di pintu masuk. Nah, output dari operator tersebut atau pembeli tersebut akan menuju ke antrian 1. Dan untuk move logicnya disesuaikan menggunakan move for dan menggunakan ini stop fit. Dan untuk simulation optionnya, nah di sini kami menggunakan run times itu 8 menit dan waktu perulangannya itu 10 menit. Kita oke. Nah, bisa dilihat di sini kan pintu masuk sebagai pembeli masuk ke meja pesanan, dan di meja pesanan ada pegawai yang akan ke meja pembeli. Nah, maksud meja pembeli ini adalah tempat penyimpanan makanan atau produk yang telah dibeli, lalu kembali lagi ke meja pesanan untuk memberikan pesanan tersebut ke pelanggan. Nah, setelah pelanggan mendapatkan pesanannya, dia akan menuju ke meja kasir lalu keluar. Nah, bisa kita lihat di sini itu akan berlangsung selama 8 menit, dan ini 10 tadi dia itu adalah jumlah perulangan dari runnya.